Kalau kita kaitkan, sebenarnya di dalam manajemen keuangan itu tentu manajer keuangan ini ada pada bagian tengah-tengah dari dua hal yang perlu diperhatikan oleh manajer keuangan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pasar keuangan. Yang kedua adalah operasional perusahaan. Nah ini kalau kita coba rinci, misalnya berkaitan dengan manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini berkaitan sama pasar keuangan. Maka manajer keuangan ini berusaha untuk mendapatkan dana dari para investor yang berasal dari pasar keuangan. Nah, tentu seperti pada aspek pembiayaan yang saya jelaskan di awal, pada aspek pembiayaan maka manajer keuangan berusaha mendapatkan dana dari investor yang ada di pasar keuangan, yaitu dana yang boleh dikatakan dengan biaya modal yang sangat minimal tentunya ya. Kemudian kalau berkaitan dengan kaitannya dengan aspek yang kedua yaitu financial manager atau manajer keuangan dengan operasional perusahaan, maka yang harus dilakukan bagaimana manajer keuangan apa yang kita sebut dengan mengawasi, mengevaluasi, ataukah juga merencanakan mengenai operasional aset-aset yang tadi sudah dibiayai oleh financial market itu yang dananya diperoleh dari pasar keuangan. Kemudian aspek yang ketiga adalah bagaimana dana yang sudah diperoleh lewat pengelolaan perusahaan itu dibagikannya kepada siapa? Bisa dibagikan kepada investor tentunya, atau bisa juga tidak dibagikan tetapi kita sebut dengan laba ditahan yang akan dikelola kembali oleh manajer keuangan untuk pengembangan perusahaan, yaitu misalnya perusahaan melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Nah ini sangat penting untuk dipahami oleh para manajer keuangan apa yang menjadi tugas dari seorang manajer keuangan. Yang selanjutnya, Indonesian perlu mengetahui juga apa yang menjadi tujuan dari manajemen keuangan. Nah ini sangat penting. Tadi mulai dari di awal kita bicara mengenai konsep atau pengertian manajemen keuangan, kemudian siapa yang bertanggung jawab adalah manajer keuangan. Nah aspek yang ketiga yang perlu kita pahami adalah bagaimana tujuan manajemen keuangan ini harus dicapai oleh manajer keuangan. Nah yang pertama kita perlu pahami bahwa pada awalnya biasanya tujuan dari manajer keuangan adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Ternyata perkembangan selanjutnya tidak hanya sekedar untuk memperoleh profit, tetapi profit itu perlu juga diperhitungkan atau dipertimbangkan dengan konsep keuangan yang lainnya. Konsep keuangan yang lainnya adalah berkaitan sama cash flow misalnya, berkaitan juga misalnya dengan timingnya, berkaitan pula dengan risikonya. Nah ini nanti akan berkaitan dengan harga saham. Contoh misalnya apabila risiko perusahaan terlalu tinggi, walaupun profitnya tinggi, ini akan juga perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, sehingga tentu kalau yang diinginkan adalah dividen yang tinggi, tentu dengan risiko yang tidak terlalu tinggi. Itu harapannya, tetapi tentu harga saham ini sangat boleh dikatakan ditentukan oleh dinamika ekonomi, mungkin juga dinamika daripada investor. Mungkin yang bisa dikendalikan oleh perusahaan adalah dinamika di internal perusahaan itu sendiri, yaitu bagaimana mengelola keuangan perusahaan sehingga perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi. Kalau keuntungannya tinggi maka dividennya juga akan tinggi. Kalau dividennya tinggi dengan pengelolaan yang baik, biasanya risikonya akan juga tidak terlalu tinggi atau akan bisa dioptimalkan tentunya. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami adalah bahwa bagaimana memaksimumkan keuntungan perusahaan ini,
yaitu tugas daripada manajer keuangan, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah shareholder wealth maximization, ataukah bagaimana manajer keuangan bisa mencapai keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham atau boleh dikatakan pemilik perusahaan, yaitu mendapatkan maksimasi dari kekayaannya atau kekayaannya itu meningkat. Nah, proses yang bisa dilakukan adalah financial manager biasanya mempertimbangkan 3 keputusan tadi. Yang pertama adalah keputusan pembiayaan, yang kedua adalah keputusan investasi, dan yang ketiga yang akan berpengaruh terhadap harga saham juga keputusan mengenai pembagian laba. Nah, pembagian laba dan 3 atau 2 keputusan yang lainnya ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang dilakukan perusahaan, apakah perusahaan akan ekspansi atau investasi atau divestasi ataukah keputusan keuangan yang lainnya, tentu akan berpengaruh terhadap memaksimumkan kekayaan dari pemegang saham. Nah, terakhir tentu yang diharapkan adalah manajer keuangan harus bisa memahami yang pertama adalah apa fungsi atau prinsip pertama dari keuangan, yaitu pengelolaan keuangan tidak lebih dari yang pertama bagaimana mendapatkan dana, dan yang kedua bagaimana menggunakan dana. Kemudian yang berikutnya yang harus dicapai adalah bagaimana boleh dikatakan manajer keuangan bersama-sama dengan manajer yang lain, walaupun manajer yang lain tidak menguasai keuangan, tetapi manajer keuangan harus sharing pengetahuan kepada manajer yang lain supaya manajer yang lain bisa bersama-sama, yaitu tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan perusahaan. Sehingga kekayaan perusahaan bisa bertambah, tentu perusahaan akan berkembang dan tentu perusahaan akan boleh dikatakan bisa memberikan manfaat baik kepada konsumen, baik kepada masyarakat dan tentunya kepada negara yang kita cintai. Dan selanjutnya nanti akan disambung dengan materi pembelajaran yang berikutnya, yaitu oleh Ibu Ari Widyasuti yang akan membahas mengenai time value of money, dan yang kedua oleh Ibu Dian Masita yang akan membahas risk and return. Semoga materi apa yang saya sampaikan akan bisa menjadi penghubung antara materi-materi yang selanjutnya sehingga para Indonesian bisa memahami secara utuh mengenai manajemen keuangan. Terima kasih.